Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran Manga Black Clover chapter 275. Pertarungan Mereoleona melawan Majin Speed masih berlanjut hingga memaksa Mereoleona untuk menggunakan semacam sihir baru atau semacam mode baru. Dan di tempat lain, beberapa kesatria sihir dari kerajaan Clover akhirnya bertemu dengan Dark Triad. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi ini hanya bersumber dari terjemahan kasar. Terlebih lagi, informasi yang kami dapatkan kali ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan informasi bocoran-bocoran sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah informasi mengenai bocoran Manga Black Clover chapter 275 yang memiliki subjudul sementara Perwujudan Api Neraka, dan sudah kami bagi berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar. Bocoran gambar pertama merupakan sebuah halaman yang memperlihatkan Nahato yang sedang memberikan penjelasan singkat tentang ritual kebangkitan pohon klipot dan cara menggagalkan ritual tersebut, di mana penjelasan Nahato di sini kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Ritual kebangkitan pohon klipot merupakan sebuah ritual yang memanfaatkan semacam lingkaran sihir yang sangat besar, di mana lingkaran sihir tersebut bekerja dengan 4 titik atau 4 pusat. Salah satu titik yang berada di tengah merupakan titik untuk pengorbanan kebangkitan pohon klipot, dan 3 titik sisanya akan ditempati oleh pengguna ritual atau orang yang mengaktifkan ritual tersebut. Dengan mengalahkan semua anggota Dark Triad yang merupakan aktivator atau orang yang mengaktifkan ritual, akan membuat ritual kebangkitan pohon klipot tidak bekerja. Dan dengan cara ini, kebangkitan pohon klipot akan terhenti, sehingga gerbang penghubung tidak akan terbuka. Nah, selanjutnya dengan gambaran yang diberikan di halaman pertama, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa lingkaran sihir yang digunakan untuk ritual kebangkitan pohon klipot tersimpan atau tersembunyi di dalam kastil kerajaan Speed. Bahkan luas dari lingkaran sihir ini hampir memenuhi 50% dari luas kastil kerajaan Speed. Dan bila ini memang benar, maka dengan hal ini sang autor seolah sedang mengisyaratkan bahwa setiap kastil kerajaan memiliki sesuatu. Ditambah lagi, kalian tahu sendirilah kalau kastil kerajaan Clover memiliki semacam hubungan dengan istana bayangan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, sesuatu seperti apakah yang tersembunyi atau tersimpan di dalam kastil kerajaan Diamond dan kastil kerajaan Heart? Menarik untuk kita nantikan. Bocoran gambar kedua memperlihatkan Majin Speed yang sudah terkena pukulan api Mereoleona di chapter sebelumnya, dan di sini dia terkesan sama sekali tidak terluka oleh serangan Mereoleona, hingga membuat beberapa warga kerajaan Speed dan beberapa anggota kelompok perlawanan terkejut dan berkata, itu tidak berguna atau serangan itu tidak berdampak sama sekali. Untuk mengalahkan makhluk seperti itu merupakan sesuatu yang mustahil. Bocoran gambar ketiga, ada sebuah adegan yang memperlihatkan Nahato sedang berbicara dengan Mereoleona. Saat Mereoleona menyadari bahwa Majin Speed tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Oh ya, walaupun kami belum bisa memastikannya, tapi menurut kami adegan Nahato di sini merupakan sebuah flashback atau kilas balik saat Mereo bertemu dengan Nahato sebelum penyerangan ke Speed Kingdom. Di mana di adegan ini Nahato sempat berkata, ada sebuah kesempatan yang sempurna untuk menguji hasil latihanmu. Oh ya, dari cara bicara dan sikap Nahato yang diperlihatkan di adegan ini, terkesan kalau Nahato sudah mengenal baik Mereoleona. Lalu bagaimanakah dan sejak kapankah Nahato mengenal Mereoleona? Menarik untuk kita nantikan. Nah, setelah mengingat perkataan Nahato, Mereo kemudian terlihat meyakinkan dirinya untuk melakukan sesuatu sambil berkata, menarik. Dan di dalam hatinya dia berkata, aku memang sudah berlatih dan menyadari bahwa aku masih bisa bertambah kuat. Aku akan membakar semuanya sampai tak tersisa. Dan saat dia menggunakan salah satu sihir api di depan Majin Speed, dia sempat berkata untuk pertama kalinya, tangan ini, ya kalimatnya terpotong. Bocoran gambar keempat dan kelima, Mereo terlihat mengaktifkan semacam mode baru atau semacam sihir baru, di mana sihir barunya ini membuat tubuhnya diselimuti oleh semacam api yang tercipta dari sihir. Lalu teks yang berada di sebelah kanan berbunyi, akan mengalahkan sang legenda.
di mana teks ini sepertinya merupakan kelanjutan teks yang ada di bocoran gambar ketiga. Serangan tulisan di bagian kiri memiliki terjemahan sementara perwujudan api neraka. Lalu di bocoran gambar kelima, Mereo terlihat memukul kepala Majin Spade hingga kepala Majin Spade mengarah ke atas. Dan dengan hal ini, sang autor seolah sedang menjelaskan bahwa sihir baru milik Mereo sudah meningkatkan atau memperkuat pukulan tangan kosong Mereo. Bocoran gambar ke-6 memperlihatkan Mereo yang dapat menghindari dan menangkis serangan Majin Spade dengan sangat mudah. Dan hal ini sudah mengisyaratkan bahwa selain meningkatkan kekuatan pukulan, sihir baru Mereo ternyata juga sudah meningkatkan kemampuan untuk bergerak di udara serta meningkatkan kemampuan sensorik Mereo. Oh iya, dari gambaran sihir baru Mereo ini, kami jadi teringat dengan teknik mana skin. Karena dari penggambaran yang diberikan, Mereo sudah melapisi tubuhnya dengan sihir. Seperti layaknya teknik mana skin yang membuat tubuh si pengguna dilapisi oleh mana. Bocoran gambar ketujuh, beberapa kesatria sihir dari kerajaan Clover akhirnya bertemu dengan Dark Triad. Dan dari gambaran yang diperlihatkan, sepertinya Vanica akan menghadapi Rill dan juga Charlotte, Zenon menghadapi Yuno dan Langris, lalu Dante akan menghadapi Nahato dan juga Jack. Lalu seperti apakah pertarungan mereka melawan Dark Triad, dan mampukah mereka mengalahkan Dark Triad hanya dengan tim yang berisi 2 orang? Menarik untuk kita nantikan. Nah, selanjutnya karena total dari kesatria sihir yang ikut pergi bersama dengan Nahato berjumlah 15 orang dan hanya ada 6 penyihir yang terlihat berada di depan Dark Triad, lalu di manakah 9 penyihir yang lain? Mungkinkah mereka akan langsung pergi ke tempat atau titik di mana Yami dan William berada? Atau mereka memiliki peran yang lain? Bila teman-teman punya opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian karena Morris dan beberapa Shining General tidak diperlihatkan di chapter ini, padahal di chapter sebelumnya mereka masih berada di kerajaan Spade, kemudian muncul pertanyaan, di manakah Morris dan beberapa Shining General? Mungkinkah mereka masih berada di pusat penelitian milik kerajaan Spade? Tapi bila mereka masih berada di pusat penelitian, sebenarnya apa yang sedang mereka kembangkan di sana? Mungkinkah mereka sedang mengembangkan sesuatu yang lain selain Majin Spade? Sekali lagi menarik untuk kita nantikan. Tambahan informasi, menurut sumber yang berbeda sempat dijelaskan bahwa Nahato sebenarnya sudah mengetahui kalau ada 2 cara untuk menggagalkan terbukanya gerbang penghubung atau gerbang pembatas. Di mana cara pertama adalah dengan cara mengalahkan semua aktivator atau penyihir yang mengaktifkan ritual kebangkitan pohon klipot. Dan ini berarti bahwa mereka harus mengalahkan ketiga anggota Dark Triad sebelum mereka selesai menjalankan ritual kebangkitan pohon klipot. Cara kedua, menghancurkan pohon klipot secara paksa dengan menggunakan bantuan kekuatan anti sihir. Tapi Nahato sendiri mengaku kalau dia tidak terlalu yakin dengan cara ini. Terlebih lagi, Charlotte dijelaskan menentang keras cara ini. Bahkan dia sempat mengancam untuk tidak memaafkan siapa saja yang menggunakan cara ini. Di mana Charlotte menentang cara ini karena ketika pohon klipot dihancurkan dengan paksa, maka pengorbanan yang digunakan dalam ritual akan kehilangan nyawa bersamaan dengan hancurnya pohon klipot. Ya, walaupun informasi tambahan ini memang belum bisa kami pastikan kebenarannya, tapi informasi ini sudah membuat kami merasa sedikit ragu dengan keselamatan Yami dan William di akhir arcs kerajaan Spade. Lalu, akankah Asta menjadi orang yang akan menghancurkan pohon klipot secara paksa dan membuat keselamatan Yami dan William terancam? Atau dia akan berperan sebagai orang yang menggagalkan ritual kebangkitan pohon klipot, yang berarti dia akan bertarung melawan Dark Triad? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.